Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Maisah dengan NIM 20050400017. Saya adalah salah satu mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan atau menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah hukum pajak, yakni subjek dan objek pajak. Baiklah, tanpa membuang waktu, mari kita simak. Ya, jadi setiap jenis pajak tentu memiliki objek pajak dan subjek pajak. Nah, secara sederhana, objek pajak ini diartikan sebagai sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Nah, setiap subjek pajak pasti mempunyai objek pajak, sementara orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak disebut sebagai wajib pajak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang subjek pajak, di mana dikutip dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah A. 1. Orang pribadi atau perseorangan. Kedua adalah warisan yang belum dibagikan sebagai suatu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Dan B. Badan. Dan yang terakhir adalah bentuk usaha tetap, di mana bentuk usaha tetap ini perlakuannya disamakan dengan subjek pajak yang berbentuk badan. Nah, di Indonesia sendiri, subjek pajak ini digolongkan menjadi dua, yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, siapa sih yang menjadi subjek pajak dalam negeri? Nah, yang menjadi subjek pajak dalam negeri antara lain adalah 1. Seseorang atau orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau tahun, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, yang kedua adalah badan yang berdiri atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria di bawah ini, yakni 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. C. Penerimaannya ini dimasukkan ke dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan D. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Dan terakhir adalah warisan yang belum dibagikan sebagai suatu kesatuan yang menggantikan berhak. Nah, jadi badan yang berdiri atau berkedudukan Indonesia ini merupakan subjek pajak dalam negeri, yaitu jadi mereka ini wajib untuk membayar pajak, sedangkan beberapa badan atau unit tertentu itu dikecualikan sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, di antara yang dikecualikan adalah jika badan tersebut pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maupun pembiayaannya itu bersumber dari APBN maupun APBD, dan penerimaannya itu dimasukkan ke dalam anggaran pemerintah pusat maupun daerah, dan pembukaan itu diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Nah, selanjutnya adalah subjek pajak luar negeri, di mana subjek pajak luar negeri ini adalah 1. Orang pribadi yang tidak bermukim di Indonesia, yakni orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka 12 bulan atau setahun, dan badan yang tidak berdiri dan tidak berkedudukan di Indonesia, namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya dalam bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, yang kedua adalah seseorang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau seseorang yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun, dan badan yang tidak berdiri dan tidak berkedudukan di Indonesia, namun menerima atau mendapatkan penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, di mana perbedaan signifikan antara subjek pajak dalam negeri dan dengan subjek pajak luar negeri sendiri terletak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Seperti 1, wajib pajak dalam negeri itu dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun yang diperoleh dari luar Indonesia. Sedangkan wajib pajak luar negeri itu ia hanya dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan yang ada di Indonesia.
Nah, yang kedua adalah wajib pajak dalam negeri itu dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto, yakni penghasilan bersihnya yang ia dapatkan. Sedangkan wajib pajak luar negeri itu dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto atau penghasilan kotornya. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak luar negeri adalah tarif umum, yakni tarif yang terdapat di dalam Undang-Undang PPh pasal 17. Sedangkan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak luar negeri adalah tarif pajak sepadan, yakni tarif yang terdapat dalam Undang-Undang PPh pasal 26. Nah, sedangkan yang terakhir adalah wajib pajak luar negeri ini wajib menyampaikan surat pemberitahuan, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib untuk menyampaikan surat pemberitahuan. Nah, siapa saja, lalu selanjutnya kita akan membahas siapa saja yang tidak termasuk dalam subjek pajak. Nah, yang tidak termasuk dalam subjek pajak sendiri antara lain adalah badan perwakilan negara asing dan pejabat-pejabat perwakilan diplomat dan konsulat atau pejabat lain dari negara lain. Dan yang ketiga adalah organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang terakhir adalah pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai objek pajak. Nah, objek pajak sendiri adalah penghasilan. Bisa juga disebut sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia yang dapat dikonsumsi atau meningkatkan harta kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, objek pajak sendiri digolongkan menjadi 3, yakni 1, objek pajak yang berupa kekayaan. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan. Nah, yang kedua adalah objek pajak yang berupa penghasilan. Contohnya adalah pajak penghasilan. Dan yang terakhir adalah objek pajak berupa kegiatan dalam lalu lintas hukum. Contohnya adalah PPN dan bea materai. Nah, di sini saya memiliki daftar tentang apa saja yang menjadi yang termasuk dalam objek pajak. Di antara lain adalah penghasilan yang didapat dari suatu pekerjaan atau jasa maupun gaji, upah atau tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi maupun uang pemberian imbalan lainnya terkecuali tentukan lain dalam undang-undang. Nah, selanjutnya adalah hadiah undian, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan hadiah penghargaan. Nah, jadi hadiah undian contohnya yang nomor 2 ini adalah hadiah undian. Seperti kita sering lihat di TV saat orang memenangkan undian, pasti akan disebutkan bahwa hadiah Anda akan dipotong pajak seperti itu karena hadiah undian sendiri termasuk dalam objek pajak. Nah, yang ketiga adalah laba usaha, yang keempat adalah keuntungan penjualan atau keuntungan dari pengalihan harta, dan yang kelima adalah keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Nah, yang keenam adalah keuntungan yang diperoleh karena adanya pengalihan harta kepada para pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Seperti satu contohnya adalah keuntungan likuiditas atau keuntungan penggabungan maupun keuntungan peluhuran atau keuntungan pemekaran, keuntungan pemecahan, keuntungan pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, selanjutnya adalah keuntungan dari pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali hal tersebut tidak akan dikenakan pajak kecuali jika diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus atau sederajat, dan badan keagamaan dan badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dan ketentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan dan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, jadi keuntungan dari pengalihan harta ini selagi ia tidak berhubungan dengan pekerjaan maupun usaha antara pihak-pihak yang bersangkutan, misalnya diberikan kepada yayasan atau badan pendidikan, nah itu tidak akan dikenakan pajak. Nah, selanjutnya adalah keuntungan dari penjualan atau pengalihan sebagian atau semuanya dari hak penambangan, tanda turut, serta dalam pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan. Nah, yang terakhir adalah penerimaan kembali pembayaran pajak yang sudah dibebankan menjadi biaya dan pembayaran tambahan dari pengembalian pajak. Nah, selanjutnya adalah bunga, termasuk premium, diskonto, atau imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Nah, bunga contohnya hal ini adalah seperti saat kita meminjam uang kepada bank, kita akan dikenakan bunga. Nah, bunga itu akan dikenakan pula
pajak begitu. Nah, yang ke-8 adalah dividen, termasuk yang diberikan perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang ke-9 adalah royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Selanjutnya adalah sewa atau penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta. 11 adalah penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Dan yang ke-12 adalah keuntungan yang diperoleh karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya adalah keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi atau iuran yang diterima atau diperoleh dari perkumpulan anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerja bebas, lalu tambahan kekayaan yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, lalu penghasilan dari usaha berbasis syariah, lalu imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, hingga surplus Bank Indonesia. Nah, selanjutnya setelah kita membahas apa saja yang menjadi objek pajak, selanjutnya kita akan membahas apa yang tidak termasuk objek pajak agar kita ke depannya saat membayar pajak kita tidak bingung begitu. Nah, yang pertama adalah bantuan atau sumbangan zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau zakat yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah, dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, sumbangan seperti zakat, misalnya yang kita berikan kepada badan amil zakat itu tidak akan dikenakan pajak. Maupun sumbangan-sumbangan keagamaan lainnya itu juga tidak akan dikenakan pajak karena itu bukan merupakan suatu objek pajak. Nah, yang ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis lurus 1 derajat atau badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusahaan di antara pihak-pihak bersangkutan. Nah, ini saya sudah jelaskan sebelumnya di hal-hal yang termasuk dalam objek pajak. Nah, jadi suatu hibah atau barang suatu hal yang diberikan kepada misalnya di sini saya contohkan sumbangan yang diberikan misalnya kepada badan pendidikan misalnya yayasan atau apapun itu tidak akan dikenakan pajak, itu bebas pajak. Nah, selanjutnya adalah warisan, itu juga tidak akan dikenakan pajak. Dan yang selanjutnya adalah harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal, lalu imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang keenam adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi guna, dan asuransi beasiswa. Nah, pembayaran kita misalnya untuk membayar asuransi itu, misalnya perusahaan asuransi memberikan kepada orang pribadi, itu tidak akan bayar asuransi kita itu tidak akan dikenakan pajak. Nah, selanjutnya adalah dividen atau laba yang diterima perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan yang berkedudukan di Indonesia. Asalkan itu terdiri dari 2 syarat, yaitu dividennya ini sendiri harus berasal dari cadangan laba yang ditahan. Lalu bagi PT BUMN maupun BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham itu minimal itu harus 25%. Nah, yang ke-8 itu adalah iuran dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Lalu penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Lalu bagian keuntungan atau laba yang diterima dari anggota perseroan komanditer, di mana modal yang disetorkan tidak dibagi-bagi atas saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Nah, selanjutnya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba, lalu ada perusahaan UKM, dan yang syarat badan pasangan usaha itu adalah dia harus perusahaan UKM, mikro, kecil, dan menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, lalu sahamnya itu tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Lalu kelebihan atau sisa lebih yang diperoleh oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan yang terdaftar dalam instansi yang membidanginya, yang diterapkan kembali dalam bentuk sarana atau prasarana kegiatan di bidang pendidikan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun semenjak kelebihan satu tas sisa lebih tersebut diperoleh, maka
itu juga tidak akan dikenakan pajak. Lalu bantuan atau santunan yang dibayarkan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.